saja Bapak. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan masuk dalam presentasi dari Bapak Step. Untuk itu sebelum kita mulai kegiatan presentasi, beriman kita bernurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Bapak Step untuk menyampaikan presentasi kita semua. Baik, terima kasih pada Pak Obed sebagai moderator dalam presentasi ini. Selamat siang untuk kita semua, untuk Pak Abdu, Ibu Maimunah, Pak Obed, Pak Haji Umar. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kalaupun kita sudah dalam hari yang ke-10, ya, hari yang penuh lelah sebenarnya, tapi karena kita ditugaskan untuk mengerjakan ini, mau dan tidak mau, ya kita harus bisa laksanakan dan memang diupayakan supaya kita tetap sehat itu. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan materi saya terkait dengan modul ajar. Modul ajar. Modul ajar itu adalah seperangkat pembelajaran yang dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru sebelum dia memasuki ruang belajar. Sebelum dia memasuki ruang belajar, sebenarnya dia harus menyiapkan dulu perangkat-perangkat yang harus dipersiapkan oleh guru itu untuk nanti dia bisa melaksanakan proses pembelajaran di ruang kelas itu dengan baik. Nah, ternyata ada sebagian besar guru kita yang tidak mampu untuk membuat modul ajar. Padahal modul ajar itu sebenarnya sangat baik sekali. Mengapa baik? Karena modul ajar itu kita bisa gunakan sebagai peta jalan dalam proses pembelajaran kita di dalam kelas. Yang kedua, manfaat daripada modul ajar ini adalah untuk menjawab kekurangan buku sumber dari sekolah-sekolah yang saat ini ya masih banyak kekurangan buku sumber. Karena itu sebenarnya dibutuhkan kehebatan daripada guru untuk mampu menyusun modul ajar yang akan dipakai oleh guru yang bersangkutan atau sekolah itu dimanapun dia mengajar, sehingga nanti siswa bisa mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Nah, permasalahannya adalah seperti yang tadi, guru tidak mampu untuk menyusun modul ajar. Nah, karena itu pada kesempatan ini, ya, maaf Pak ya, saya salah share ini. Sabar, saya cek dulu. Salah share, iya ya. Ya, saya salah share ini. Tidak apa-apa Bapak. Ya. Lanjutkan. Iya, ini dia. Sabar Pak. Modul ajar.
Sudah bisa lihat Pak ya? Halo? 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 Sudah Bapak? Sudah Halo, Bapak? sudah bisa dimulai? Sudah mulai ya? Baik, Bapak Ibu, kita beri kesempatan kepada Bapak Step untuk kembali menampilkan hasil presentasinya. Silakan Bapak. Sabar. Ada salah lagi nih. Oke, siap. Halo? Sudah Pak ya? Halo. Pak sudah? Sudah bisa lihat Pak ya? Belum terlihat screen-nya Pak. Sudah. Yang ya? ini dasar akuntansi ya Bapak? Iya. Ya. Ya, baik, terima kasih. Terima Silakan, kasih. Ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa materi yang saya bawakan adalah modul ajar. Ya. Unsur-unsur modul ajar yang akan kita buat itu adalah seperti yang ada di slide ini. Ada judul elemennya, ada deskripsinya, ada kelasnya, kelas 10, ada alokasi waktu, ada jumlah pertemuan, ada fase capaian. Ya. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Seperti yang kemarin kita sudah dapatkan itu. Kemudian ada model pembelajaran, discovery learning, ada model pembelajaran daring kombinasi, ada metode pembelajaran, kemudian bentuk penilaian, sumber belajar, dan seterusnya sampai selesai. Ya. Bapak Ibu, guru dalam mengerjakan modul ini kadang-kadang tidak tahu outline daripada modul itu seperti apa. Sehingga kalau tidak tahu outline-nya, komponen-komponennya, maka dia tidak bisa akan mengerjakan yang namanya modul itu. Padahal modul itu sangat penting bagi dia untuk dia membantu dia dalam menyampaikan materinya di dalam kelas. Bahwa sebenarnya unsur-unsur yang ada dalam modul ajar itu tidak terlalu sulit. Yang pertama itu adalah latar belakangnya. Latar belakang itu maksudnya mengapa dia membuat modul itu terkait dengan materi ampuh yang akan dia sampaikan. Kemudian tujuan. Apa tujuan dia menyusun modul itu terkait dengan materi yang akan dia sampaikan. Itu harus dijelaskan di dalam modul itu. Kemudian ruang lingkupnya. Dia juga harus bisa masukkan dalam modul itu ruang lingkup pembelajaran. Sehingga nanti fokus pada persoalan itulah yang akan nanti dijelaskan oleh Pak Guru atau Ibu Guru di dalam kelas. Yang berikut, cara penggunaan modul. Nah, cara penggunaan modul itu sebenarnya adalah rambu-rambu yang akan digunakan oleh siswa manakala dia menggunakan modul itu. Misalnya salah satunya adalah di situ disarankan untuk bacalah pendahuluan dari modul agar dapat mengetahui maksud dan tujuan serta cakupan pembahasan materi dari modul ini. Pahami dan pelajari uraian materi bila ada menemukan kata-kata yang belum jelas. Kemudian kerjakan setiap aktivitas, latihan, kasus, dan tugas dan seterusnya
Dan yang keempat, untuk menyamakan persepsi pemahaman Anda, bacalah rangkuman pada tiap modul. Jadi dalam modul ajar itu harus ada rangkumannya, ada materinya. Berikutnya adalah kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini ada judulnya, judul materinya, misalnya bukti transaksi. Bukti transaksi itu nanti akan menjadi fokus kita dalam pembelajaran bersama dengan siswa. Nah, kemudian ada tujuan khususnya, tujuan unitnya. Untuk apa kita belajar berpautan dengan transaksi? Ya, tentu misalnya di sini adalah Anda menjelaskan pengertian transaksi keuangan dan bukti transaksi keuangan, dan seterusnya sampai ke 6. Kemudian ada indikator pencapaian pembelajaran unit terkait dengan tujuan tadi itu di atas itu. Ya. Ada kegunaan bukti transaksi. Ada klasifikasi bukti transaksi dan seterusnya. Berikutnya masuk pada uraian materi. Uraian materi ini maksudnya penjelasan dari materi-materi yang sudah ada di atasnya itu, misalnya terkait dengan bukti transaksi. Ya. Di sini ada pengertian transaksi. Kemudian bagaimana kita menyiapkan bukti transaksi internal. Kemudian bagaimana kita menyiapkan bukti transaksi eksternal. Mana-mana saja yang termasuk bukti transaksi itu. Misalnya yang terkait dengan internal misalnya adalah bukti kas masuk, bukti kas keluar, bukti memori. Kemudian berikutnya yang termasuk bukti transaksi adalah faktur, kwitansi, nota kontan, nota debit, nota kredit, dan seterusnya. Yang saya bikin ini adalah semacam contoh daripada modul yang nanti bisa diikuti oleh teman-teman guru, tapi ini adalah hanya contoh saja. Kemudian langkahnya seperti apa? Seperti apa? Nanti misalnya muridnya dibagi dalam kelompok, kemudian anak disuruh untuk bekerja dalam kelompok, diskusi dalam kelompok, kemudian nanti dipresentasikan hasil kerjanya. Ya. Dan yang terakhir dalam modul itu harus ada latihannya, ada tugasnya yang diberikan kepada siswa untuk nanti mereka kerjakan. Kalau latihannya tidak ada dalam modul itu, maka itu belum bisa dikatakan sebagai sebuah modul. Ya. Nah, Bapak Ibu, inilah penjelasan singkat yang terkait dengan modul ajar. Ya. Saya tentu berharap bahwa dengan presentasi ini guru-guru kita termotivasi untuk bisa menyusun modul ajar sehingga mereka bisa melakukan proses pembelajaran di kelas itu dengan baik. Karena apa? Karena memang peta jalannya sudah ada, yaitu modul ajar. Saya pikir demikian presentasi saya. Saya berharap supaya kita semua bisa memahaminya karena memang ini juga dibuat dalam waktu singkat sehingga barangkali tidak memenuhi persyaratan atau belum. Ya. Karena itu mohon masukan dari kita semua untuk bisa melengkapi modul ajar ini. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Pak Obed. Halo? Halo? Ya, Halo silakan. Bapak. Ya, sudah. Oke, baik. Silakan teman-teman memberikan masukan, tanggapan terkait dengan presentasi dari Bapak Step. Waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, mungkin dari saya, Pak Obed. Ya, silakan Bapak. Mungkin Pak Stef, saya bertanya tentang modul ajar ini. Iya, Namanya apakah modul ajar yang akan kita gunakan ini dia lebih sederhana atau malah lebih susah daripada modul-modul yang kita susun selama ini? Modul-modul yang dipakai pada kurikulum keunggulan ini apakah lebih rumit atau lebih sederhana daripada modul-modul yang kita pakai selama ini? Ya, itu saja. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Abdul. Kalau saya bandingkan modul-modul yang kita pakai selama ini, terutama di sekolah saya, modul itu sangat rumit menurut saya. Dan itu barangkali yang membuat guru-guru susah sekali untuk menyusun modul. Ya. Padahal sebenarnya menyusun modul itu tidak terlalu sulit. Ya, tidak terlalu sulit. Ya. Sehingga kita berupaya supaya penyusunan modul ini
sesederhana mungkin. Sesederhana mungkin. Memang tidak semua yang akan nanti disampaikan dalam kelas itu tidak masukkan ke dalam modul ini. Tapi itu yang namanya pengembangan. Itu yang namanya pengembangan. Nanti di dalam kelas kita akan kembangkan itu menjadi satu proses pembelajaran yang lengkap. Ya. Kalaupun dalam modul misalnya mungkin ada hal-hal yang barangkali belum tercantum. Tapi tetap kita kembangkan nanti di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Ya. Tapi setidaknya modul yang kita berikan ini sangat sederhana jika dibandingkan modul yang lainnya. Terima kasih. Pak Abdul? Ya, sudah. Oke, cukup. Baik, silakan, masih ada Bapak Ibu yang lain yang mau menyampaikan? Ya, dengan Pak Haji Umar. Oke, silakan Bapak. Pak Haji Umar masuk boleh? Boleh. Boleh, silakan. Terima kasih Pak Stefanus. Menarik sekali apa yang Bapak sudah paparkan tadi terkait dengan penyusunan modul ajar ini. Ada pertanyaan. Kita sekarang kan menuju kepada penyusunan kurikulum SMKPK. Ya. Apakah dalam penyusunan modul ini yang seperti Bapak sampaikan tadi, atau mungkin ada rencana ke depannya nanti, Bapak tidak berkeinginan berhasrat untuk melibatkan pihak ketiga, dalam arti di dalamnya adalah Dudi. Singkat saja pertanyaan seperti itu, Pak Stefanus. Baik. Terima kasih, Pak. Saya pikir begini, kalau untuk penyusunan Silakan modul, Ibu Maimunah. kalau untuk penyusunan modul ini, Oh iya, silakan Bapak. ya, kalau kita mau kembangkan dia punya materinya di dalam modul itu, boleh-boleh saja kita hadirkan pihak Dudi untuk menambah kasanah modul yang ada, ya, kasanah modul yang ada. Tapi kalau misalnya tidak, saya pikir juga internal juga bisa, ya. Tapi sangat bergantung daripada jenis mata pelajaran yang diampu. Kalau misalnya mata pelajaran yang diampu adalah mata pelajaran umum, katakanlah PKN Bahasa Indonesia, saya pikir ya mungkin di dalam MGMP saja itu. Tapi kalau misalnya mata pelajaran kejuruan produktif, ya dalam rangka untuk pengembangan kasana materi di dalam modul itu, ya kita bisa libatkan juga Dodi dalam menyusun modul. Ya sehingga kita misalnya dalam in-house training, kita juga bisa menghadirkan mereka untuk kita berdiskusi tentang bagaimana cara menyusun modul itu. Saya pikir demikian Pak Umar. Ya, baik, silakan. Masih ada Bapak? Bapak Ibu yang lain? Oke, baik, kalau tidak ada, kita berikan aplaus kepada Bapak Step yang sudah menyampaikan terkait dengan modul belajar dengan penuh semangat kepada kita. Untuk itu kita berikan aplaus dan terima kasih. waktu saya kembalikan ke Bapak Step. Ya, terima kasih Pak Obed ya yang sudah menjadi moderator pada presentasi saya ya. Memang sedikit ada kendala terkait dengan jaringan juga ya. Tetapi saya ucapkan terima kasih kepada kita semua sebagai peserta, Pak Obed, Pak Abdul, Pak Umar, Ibu Maimunah dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih dan selamat siang.